إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu melanjutkan kajian dan pembahasan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin Sallallahu Alaihi Wasallam, karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita insyaallah ta'ala dalam hal ini, dalam kesempatan yang baik ini, masih pada bab tentang keutamaan shaf yang rapat, shaf yang pertama ketika sholat berjamaah. Dan pertemuan terakhir yang kita bahas adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan, uqimatis salatu fa'aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi faqal aqimu sufufakum wa tarassu fa inni arakum min wara'i dhahri. Rawahul Bukhari bilafzihi wa Muslimun bimakna. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, uqimatis shalah, pernah suatu ketika iqamatus shalah sudah dikumandangkan. Fa'aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi. Lalu kemudian Rasulullah SAW menghadap kepada kami, ini kepada makmum, karena beliau sebagai imam. Beliau menghadap ya kepada kami, lalu beliau bersabda, aqimu sufufakum wa tarassu, yakni tegakkanlah shaf-shaf kalian, dan diluruskan dan rapatkan shaf-shaf kalian, ya, wa tarassu. Fa inni arakum min wara'i dhahri, karena sungguhnya aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, dan ini telah kita bahas tentang mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau itu bisa melihat dari punggung beliau kepada para makmum yang ada di belakang beliau. Ini satu mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Wa innallaha ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah fa'alun lima yurid, Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya, diperintahkannya untuk merapatkan shaf dan meluruskan shaf di dalam sholat berjamaah. Maka dari itu, kepada kaum muslimin, yakni dimanapun mereka berada, di saat
kita sholat berjamaah, hendaknya tetap memperhatikan masalah lurus dan rapatnya shaf. Ya. Kalau mungkin ketika corona masih berada di mana-mana ketika itu, akan shaf-shaf kita jarang. Namun setelah berlalu dan mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala selamanya, hendaknya kita kembali kepada keadaan yang semula, yaitu merapatkan shaf dan meluruskan shaf-shaf kita di dalam sholat-sholat kita, sholat wajib yang kita kerjakan setiap hari. Kemudian kita lanjutkan pembahasan hadis yang berikutnya, masih berkaitan dengan shaf. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah berkata, wa anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hadis muttafaqun alaih. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh kalian benar-benar akan meluruskan shaf-shaf kalian, ataukah Allah akan menjadikan kalian berselisih hati-hati kalian dan wajah-wajah kalian. Allah akan menjadikan wajah-wajah kalian berselisih. Nah, jadi ini merupakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin ketika sholat berjamaah. Hendaknya mereka benar-benar meluruskan shaf-shaf mereka, merapatkan shaf-shaf mereka. Karena kalau tidak, maka Allah akan berbuat sesuatu yang lain. Jika mereka melanggar apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam satu riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusawwi sufufana. Beliau dahulu itu merapatkan shaf-shaf kami. Ya. Beliau betul-betul merapatkan shaf-shaf para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hatta ka'annama yusawwi bainal qidah. Sampai-sampai ibaratnya beliau merapatkan antara anak panah. Artinya betul-betul merapatkan shaf itu. Supaya betul-betul merapat, ya, ibarat beliau itu merapatkan, menyamakan, ya, ketika membuat anak panah. Hatta ro'a anna qad aqalna anhu. Sampai beliau betul-betul melihat, oh, kami telah memahami apa yang beliau perintahkan dalam hal merapatkan shaf. Thumma kharaja, baru kemudian beliau memulai sholat beliau. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, thumma kharaja yauman faqama hatta kada yukabbiru. Kemudian pada suatu hari beliau keluar, yakni untuk memimpin sholat berjamaah. Faqama hatta kada yukabbir. Beliau berdiri sampai menjelang takbiratul ihram. Fara'a rajulan badiyan sadruhu minas saffi. Beliau melihat ada salah satu di antara jamaah yang ikut sholat berjamaah, ada salah seorang yang dadanya itu yakni ke depan, artinya tidak lurus, ya, dengan yang lainnya, ya. Faqal, maka beliau bersabda, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, la tusawwunna sufufakum. Hendaklah kalian benar-benar meluruskan shaf-shaf kalian. Aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Atau kalau kalian tidak melakukannya, Allah akan menjadikan kalian berselisih wajah-wajah kalian. Yani ini menunjukkan bahwa amalan yang dianggap ringan, ya, tentang merapatkan shaf ini ternyata ada dampaknya, ada akibatnya kalau tidak dikerjakan.
Jadi intinya bahwa hadis ini memerintahkan kepada kita untuk meluruskan soft ketika sholat berjamaah. Ya, jangan sampai ada ruang yang renggang antara seseorang dengan jamaah temannya di sampingnya, ya, dalam berdiri mengerjakan sholat berjamaah. Kemudian juga hadis ini mengandung ancaman, yakni terhadap orang-orang yang melanggar, yang tidak merapatkan shaf mereka, yang tidak meluruskan shaf mereka, maka ini diancam, ya, Allah akan menjadikan wajah-wajah mereka berselisih. Nah, ini ancaman dari beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana para ulama menyebutkan ancaman ini menunjukkan wajibnya meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak rapatnya shaf dalam sholat berjamaah, yakni dalam kondisi normal, ini akan berdampak pada terjadinya perselisihan di antara kaum muslimin, ya. Dan perselisihan ini bisa menjerumuskan kepada al-adawah, kepada permusuhan, kepada kebencian, ya. Dan pada akhirnya hati pun berselisih. Jadi kalau seorang, atau dampak dari tidak merapatkan dan meluruskan shaf, ini akan terjadi perselisihan antara kaum muslimin, perbedaan-perbedaan, yang mana itu akan berdampak pada kebencian dan permusuhan, yang berakhir dengan apa? Jauhnya hati, ya. Perselisihan pada hati. Karena pada hakikatnya, kalau hati itu bersatu dan menyatu sesama kaum muslimin, ini akan lebih menguatkan dan memperkokoh persaudaraan sesama kaum muslimin. Kalau betul-betul hati kita menyatu, hati kita ini betul-betul bersatu, itulah yang akan menyatukan barisan kita. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Dan Allah, dia yang menyatukan antara hati-hati mereka. Nah, oleh karena itu, persatuan tidak hanya secara lahiriah, ya, tapi juga pokok permasalahan adalah dari persatuan dalam hati kita, iman kita, tauhid kita, cinta kita kepada Nabi alaihissalam. Ini semua insya Allah akan menyatukan hati-hati kaum muslimin. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya merapatkan shaf, dan ada pengaruhnya, ada dampaknya terhadap kehidupan kaum muslimin, keutuhan mereka, persatuan mereka, dan kekuatan mereka. Ini akibat atau balasan dari merapatkan shaf. Jadi ada dampaknya yang baik, ya, kalau kita selalu merapatkan shaf. Maka dari itu dalam hal ini, sebagai imam hendaknya betul-betul memperhatikan para makmumnya sebelum dia mengawali sholat dengan takbiratul ihram. Hendaknya dia memperhatikan tentang makmumnya, shaf mereka apa benar sudah rapat, sudah lurus atau belum. Ya, kalau belum, dia tidak memulai sholatnya. Kalau betul sudah rapat dan lurus, baru kemudian dia memulai sholatnya dengan takbiratul ihram. Dan ini kewajiban para imam sholat. Hadis yang berikutnya, ya, hadis yang berikutnya. Wa anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu yataqallalu saffa min nahiyatin ila nahiyatin. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, ya, atau Rasulullah sallallahu dahulu, beliau itu mencermati saf-saf, ya, dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Apa benar sudah rapat dan lurus atau belum? Yamsa'u sudurana, bahkan beliau mengusap, meratakan
dada-dada kami, para sahabat, dengan tangan beliau. Jadi ini menunjukkan betul-betul Nabi SAW memperhatikan masalah rapatnya dan lurusnya shaf. Ya, yamsahu sudurana wa manakibana. Beliau sampai meratakan dan mengusap dada-dada para sahabat dan pundak-pundak mereka. Wa yaqul, dan beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian tidak merapatkan shaf itu. Jangan kalian tidak meluruskan shaf, tapi luruskan dan rapatkan. Karena apa? Dampaknya kalau tidak kalian lakukan, hati-hati kalian akan berselisih. Hati-hati kalian akan berselisih. Tidak menyatu. Dan itu yang terjadi pada kaum muslimin. Kita melihat kaum muslimin di zaman kita ini, bahkan sebelumnya, ini keakraban lahiriah itu nyata. Seorang muslim bertemu saudaranya, ya, itu dia salam, kemudian rangkulan, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan adanya kecintaan satu dan yang lainnya. Tapi tidak sedikit di antara mereka hatinya itu tidak sesuai dengan lisannya. Hatinya tidak sesuai dengan lisannya. Ya. Apa yang diucapkan pada saudaranya itu hanya ucapan, tidak dari hatinya. Ya, ini realita dan ini kenyataan, dan inilah yang patut kita perhatikan ya, supaya kita benar-benar melaksanakan sunnah-sunnah Nabi alaihissalam, salah satu yang disebutkan dalam hadis ini. Wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Dan janganlah kalian tidak merapatkan shaf-shaf kalian dan tidak meluruskan shaf-shaf kalian, karena akibatnya adalah akan menjadikan hati-hati kalian pun berselisih. Hati-hati kalian pun berselisih. Wa kana yaqul, dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang berada di shaf-shaf yang pertama. Allah dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang berada pada shaf-shaf yang pertama. Nah, ini menunjukkan keutamaan seorang sholat berjamaah dan berada di shaf-shaf yang pertama atau yang di depan. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi hadis hasan. Ya. Adapun pelajaran yang diambil dari hadis ini yaitu adalah merupakan keharusan bagi imam, ya, imam sholat, untuk meluruskan dan merapatkan shaf-shaf para jamaahnya sebelum dia mengawali dan sebelum memulai sholatnya. Hendaknya dia meluruskan dan merapatkan shaf-shaf para makmum, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ya, karena Nabi SAW disebutkan dalam hadis ini, yamsahu sudurona wa manakibana. Yamsah itu mengusap, jadi meratakan, ya, meluruskan shaf-shaf itu. Sampai dengan tangannya beliau memegang dada para sahabat dan pundak-pundak para sahabat, supaya betul-betul lurus. Selain ucapan, tapi beliau juga dengan perbuatan. Nah, ini menunjukkan bahwa merapatkan dan meluruskan shaf memang sesuatu yang sangat diperintahkan dan diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kita zaman ini banyak yang meremehkan atau mungkin menggampangkan masalah rapat dan lurusnya shaf-shaf di dalam sholat berjamaah. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita tentang lurusnya shaf itu, ya, ada pengaruh pada hati. Rapat dan lurusnya shaf ada pengaruh pada hati. Demikian pula renggang dan tidak lurusnya shaf juga ada pengaruh pada hati seorang hamba. Ya, maka dari itu kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memperhatikan masalah ini agar hati kita tetap menyatu, sebagaimana shaf-shaf itu pun rapat
dan menyatu. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita tentang keutamaan orang-orang yang sholat di saf-saf yang pertama, ya terutama di saf awal, ya, yang di belakangnya imam, karena ini akan mendapatkan doa, mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan didoakan oleh para malaikat. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimus sufuf, aqimu as-sufuf, tegakkanlah saf-saf kalian. Tegakkanlah artinya rapatkan dan luruskan. Wahadhu bainal manakibi, ya, wahadhu bainal manakib, hadus samakan antara pundak-pundak ini, ya, bahu-bahu dan pundak ini betul-betul diluruskan, disamakan. Jadi tidak ada yang maju ke depan atau mundur ke belakang. Ini rata, lurus. Wasuddu al-khalal, dan kalau ada sela-sela dalam saf itu hendaknya ditutup, dirapatkan, ya. Wasuddu al-khalal. Walinu biaidi ikhwanikum. Walinu, dan lembutlah kalian, ya, terhadap saudara-saudara kalian. Artinya jangan dengan cara yang kasar, ya, tapi dengan cara yang baik, ya, yang lembut ketika merapatkan saf itu. Wala tadharu furujati lisyaitan, dan janganlah kalian biarkan ada sela-sela untuk syaitan. Ya, kalau ada sela-sela nanti akan dimasuki oleh syaitan. Ya. Syaitan masuk ke dalam saf itu bukan untuk sholat, ya, tetapi untuk mengganggu orang yang sedang sholat. Ya. Untuk mengganggu orang yang sedang sholat, untuk membisiki bisikan-bisikannya kepada orang yang sedang sholat. Jadi masuknya syaitan di sela-sela saf itu kalau ada yang renggang, bukan untuk sholat, ya, tetapi untuk merusak kehusyuan orang yang sedang sholat. Maka jangan kita salah paham dalam masalah ini. Mari kita menjadi orang yang berakal sehat, ya, sehingga berbicara dan pembicaraan yang dewasa, pembicaraan seorang yang berilmu, pembicaraan seorang yang menasihati umat, ya. Jadi ketika syaitan masuk ke dalam saf-saf yang renggang itu bukan untuk sholat, tapi untuk mengganggu orang yang sedang sholat, untuk membisiki bisikan-bisikan yang akan melalaikan seorang dari sholatnya, ya, sehingga sholatnya itu ibarat hanya jasad saja, tidak ada ruhnya, ya, hanya jasad, tidak ada ruhnya. Maka Nabi SAW mengatakan, wala tadharu furujatin lisyaitan, dan kamu biarkan ada sela-sela untuk syaitan masuk dan mengganggu orang yang salat. Wa man masala saffan wasalahullah. Lalu kata Nabi SAW, dan barang siapa yang menyambung shaf, maka Allah akan menyambung dengannya. Ya. Allah akan senantiasa menyambung dengan orang tersebut. Wa man qata'a saffan qata'ahullah. Dan barang siapa yang memutus shaf itu, ya, dan tidak merapatkannya, ya, maka Allah pun akan memutusnya. Allah akan memutusnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud dengan syarat yang sahih. Para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini menjelaskan kepada kita tentang perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam merapatkan shaf-shaf para jamaah dalam sholat berjamaah. Ya. Dan beliau seorang yang lemah lembut,
seorang yang merahmati umatnya, menyayangi mereka. Ya. Sehingga beliau mengatakan dalam hadis ini, walinu bi aidi ikhwanikum. Ya dilinu, hendaknya kalian lemah lembut terhadap saudara-saudara kalian. Jadi hadis ini banyak memberikan kepada kita pelajaran, di antaranya adalah perintah atau anjuran yang sangat agar merapatkan shaf dan meluruskannya. Dengan merapatkan dan meluruskan pundak-pundak dan bahu-bahu, ya juga termasuk telapak kaki orang-orang yang sholat, supaya dirapatkan dan diluruskan. Kemudian bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita, syaitan itu mencari sela-sela yang ada pada shaf-shaf yang renggang untuk dimasuki dalam tempat yang renggang itu, untuk mengganggu dan membisiki orang-orang yang sedang sholat dan merusak sholat mereka. Itu kerjaan syaitan. Itu kerjaan syaitan. Itu untuk merusak sholatnya orang-orang yang sedang sholat. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita, hendaknya seorang mukmin, muslim, memperhatikan, mencermati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah akan menyambungnya. Jangan kita memutus. Jangan kita melanggar. Kalaupun melanggar, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian orang yang melanggar apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala atau diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dia melanggar, maka dia terancam. Terancam akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Ya, hadis yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, russu sufufakum, ya, yakni rapatkanlah shaf-shaf kalian, wa qaribu bainaha, dan dekatkanlah di antaranya. Artinya jarak antara shaf yang pertama dan shaf yang kedua itu jangan terlalu jauh. Ya. Shaf pertama dan shaf kedua itu secukupnya orang yang berada di shaf yang kedua sujud dengan nyaman, tidak mengenai orang yang ada di shaf yang pertama. Ya. Jadi tidak dianjurkan seorang kalau sholat dalam jumlah shaf yang lebih dari satu, itu antara shaf pertama dan shaf kedua sangat jauh, ya, atau berjauhan. Nah, ini tidak dianjurkan. Tapi shaf yang kedua hendaknya mendekati shaf yang pertama. Intinya shaf yang kedua ini ketika ruku, ketika sujud tidak mengganggu yang shaf yang pertama. Ya, jadi pada jarak yang tertentu, dan kita melihat di masjid-masjid kaum muslimin pada umumnya jarak antara satu shaf itu dan shaf yang berikutnya kurang lebih 120 cm. Ya, kurang lebih 120 cm. Ya, 1 meter 20 cm. Itu sudah sangat ya, nyaman ketika orang ruku dan sujud, tidak mengganggu yang di shaf depan dan tidak mengganggu shaf yang di belakang. Jadi ini dianjurkan untuk waqaribu bainaha, dekatkanlah antara shaf-shaf itu. Wa hadzu bil a'naq, hadzu bil a'naq, samakanlah ya pundak-pundak kalian, ya, samakanlah leher-leher kalian. Wa hadzu bil a'naq, a'naq ini leher, jamak dari unuk. Fa walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inilah ara asyaitana yadkhulu min khalalis saffi ka'annahal hadhafu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku benar-benar melihat syaitan. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku benar-benar melihat syaitan
masuk di antara sela-sela soft. Dia ibarat anak-anak kambing yang kecil. Jadi Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Ta'ala tentang syaitan yang masuk ke dalam soft-soft itu, yang renggang untuk mengganggu dan merusak sholat orang yang sedang sholat. Yang diambil dari hadis ini hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, bahwa seyogyanya merapatkan soft dan mendekatkan antara soft-soft yang ada. Jadi anjuran atau perintah untuk merapatkan soft-soft, ya, dan meluruskan antara pundak, leher, dada, ya, sedapat mungkin. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang alasan mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk merapatkan soft dan meluruskannya, ya, dan mendekatkan di antara soft-soft itu. Di antara alasan disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu karena syaitan masuk ke dalam soft-soft itu untuk mengganggu orang yang sedang sholat. Jadi kita dianjurkan, diperintahkan merapatkan soft untuk, ya, agar tidak bisa dimasuki oleh syaitan. Tidak bisa dimasuki oleh syaitan yang akan merusak sholatnya orang-orang yang sedang sholat. Dan pada umumnya, orang ketika sholat, kita melihat bagaimana ada was-was, bisikan-bisikan dalam diri kita. Ya, ketika sholat ingat macam-macam. Itu salah satu sebab syaitan. Dia mengingatkan kita, ingatlah ini, ingatlah itu. Ya. Karena ada syaitan di soft-soft itu. Ya, dan syaitan selalu berupaya untuk merusak sholat seorang mukmin, merusak kehusyuannya, ya, merusak ketakwaannya dalam sholat. Sehingga dia mengingat macam-macam dalam sholatnya. Kadang-kadang lupa jumlah rakaatnya, lupa bacaannya. Ya, lupa bacaannya. Ini karena syaitan yang ingin merusak soft orang yang, atau sholat orang yang sedang sholat. Kemudian juga hadis yang masih dalam bab ini, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, beliau menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, atimus saffa al-muqaddama, sempurnakanlah saf yang terdepan, thumma alladhi yalihi, kemudian saf yang di belakangnya. Ini kalau saf yang pertama sudah penuh, sudah sempurna, tidak bisa lagi dimasuki oleh jamaah sholat, maka buat saf yang kedua. Ya. Buat saf yang kedua. Tsumma alladhi yalihi. Kemudian saf yang berikutnya. Famakana min naqsin falyakun fi safil muakhkhar. Nah, kalau masih kurang, maka hendaknya yang kurang itu ada di saf yang terakhir. Sehingga kita melihat dalam ini yang diamalkan oleh kaum muslimin dimanapun mereka berada, yakni di masjid-masjid mereka, ketika sholat berjamaah, pertama kali yang dipenuhi adalah saf yang pertama. Kemudian saf yang kedua. Saf yang kedua penuh, saf yang ketiga, dan seterusnya. Nah, saf yang terakhir biasanya itu yang masih kurang. Sehingga makmum yang masbuk langsung masuk ke saf yang terakhir. Makmum yang masbuk masuk saf yang terakhir. Jadi ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nah, yang diambil dari hadis ini, kewajiban untuk menyempurnakan hadis yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, dan seterusnya. Ya, jangan membuat saf yang kedua sebelum saf yang pertama penuh dan sempurna. Demikian pula, jangan membuat saf yang ketiga sebelum saf yang kedua penuh dan sempurna. Ya, dan seterusnya. Nah, ini pengaturan tentang saf. Kadang-kadang ada orang seperti itu. Masjidnya itu panjang. Di safnya panjang.
Kadang-kadang ada sebagian orang, sebagian jamaah malas. Memenuhi saf yang pertama harus jalan jauh ke ujung misalnya. Ke kanan atau ke kiri. Akhirnya bikin di belakang. Nah ini juga tidak tepat dan tidak benar. Ya, jadi kita harus ya sebelum membuat saf yang kedua, sempurnakanlah saf yang pertama. Sebelum membuat saf yang ketiga, sempurnakan dulu saf yang kedua dan seterusnya. Tidak boleh malas. Malas untuk jalan memenuhi saf itu pun dari syaitan. Dari syaitan. Supaya saf-saf itu renggang. Saf-saf itu tidak sempurna. Supaya dia bisa masuk. Mengganggu dan merusak sholat orang-orang yang sholat. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayamin sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan sholawat atau mendoakan orang-orang yang berada di shaf, di sebelah kanan shaf. Hadis ini disebutkan oleh yang meneliti. Hadis ini hadis yang syad, aneh. Karena sebelumnya disebutkan bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas sufufil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya ya, itu mendoakan ya kepada orang-orang yang berada di saf-saf yang pertama. Dan ketika disebutkan yang hanya yang di kanan yang didoakan, nah ini maka para peneliti hadis ini menyebutkan bahwa hadis ini hadis yang syad, ya, yang mana Allah hanya disebutkan bahwa Allah dan para malaikatnya hanya bersolawat, mendoakan orang-orang yang berada di sebelah kanan. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa 'anil Bara radhiyallahu anhu, dari Al-Bara bin Azib. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu beliau berkata, qal kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi fasami'tuhu yaqul rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu aw tajma'u ibadak. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kunna, kami dahulu, idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jika kami sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbabna an nakuna an yaminihi, kami senang, kami suka kalau berdiri di sebelah kanan beliau. yakni di shaf pertama sebelah kanan. Yuqbilu alaina biwajhihi. Karena Nabi SAW setelah sholat, ya, beliau berbalik menghadapkan wajahnya ke sebelah kanan shaf. Ya. Lalu kata Al-Bara radhiyallahu anhu, fasami'tuhu yaqul. Pernah aku mendengar beliau berdoa, yakni setelah sholat, ketika menghadapkan wajahnya ke belakang, ke arah kanan, ya, yaqul, beliau berdoa dengan mengatakan, Rabbi qini adzabaka. Wahai Rabbku, lindungilah aku, peliharalah aku dari azabmu. Yauma tab'atsu, ketika hari tatkala
engkau bangkitkan, au tajma'u, atau engkau kumpulkan ibadah kepada hambamu. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Nah, di sini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya seorang ketika sholat berdiri di belakang imam, dianjurkan dia di sebelah kanan. Ya. Tetapi tidak berarti bahwa ketika membuat shaf itu, yang pertama dipenuhi antara imam, orang yang berdiri di belakang imam, kemudian yang kanan yang dipenuhi. Tidak demikian. Tapi tetap ada imam itu di tengah. Ya. Imam itu di tengah. Sehingga misalnya makmumnya hanya atau baru 3 orang ketika sholat pertama. Maka imam, di belakang imam itu 1 orang, sebelah kanan imam 1 orang, sebelah kiri imam 1 orang. Jadi sebelah belakang. Di belakang shaf. Di belakang imam. Kalau datang jamaah berikutnya, dia mengambil sebelah kanan. Datang berikutnya, sebelah kiri. Sehingga nanti shaf itu akan penuh. Ya. Nah, ini hadis ini tetap menjelaskan pada kita keutamaan sholat pada shaf yang pertama. Ya. Dan di sebelah kanan. Ya. Kemudian Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita tentang di antara sunnah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sholat, beliau itu menghadap kepada jamaahnya. Ya. Menghadap pada jamaahnya. Ada riwayat mengatakan kepada jamaah secara menyeluruh, ada riwayat mengatakan seperti dalam hadis ini, beliau condong ke sebelah kanan. Sehingga kata Al-Bara bin Azib, kami lebih senang kalau berada di belakang beliau dalam sholat, dia berada di posisi kanan. Ini menunjukkan bahwa beliau kalau balik, ya melihat ke belakang, itu cenderung ke sebelah, memandang sebelah kanan. Ya. Ini salah satu juga dari antara contoh yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sholat berjamaah. Maka dari itu para imam, dan masih banyak kita jumpai, kita lihat, banyak di antara imam-imam sholat, ya, di masyarakat kita, setelah sholat itu tidak menghadap kepada makmumnya. Tapi berdiam, tetap menghadap ke arah kiblat. Sebetulnya, yang dicontohkan oleh Nabi SAW, setelah beliau salam dalam sholatnya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian beliau membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian beliau membalik wajahnya. Ya, membalik posisi duduknya menghadap kepada makmum. Baru beliau membaca zikirnya, wiridnya. Zikir sesudah sholat. Ya. Nah, di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sholat itu, apa yang disebutkan oleh Al-Bara bin Azib dalam riwayat ini. Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Dalam satu riwayat, Allahumma qini adzabak yauma tajma'u ibadak. Ya Allah, lindungilah aku, peliharalah aku dari azabmu pada hari ketika engkau membangkitkan para hambamu. Dalam satu riwayat, lindungilah, peliharalah diriku dari azabmu pada hari ketika engkau mengumpulkan para hamba-hambamu. Doa ini juga salah satu doa ketika akan tidur. Sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang sahih.
Bahwa Nabi alaihissalam ketika akan tidur, beliau menindihkan posisinya sebelah kanan, kemudian meletakkan telapak tangan kanannya di sebelah di pipi kanannya, lalu di antara doa yang beliau baca doa ini, ya, yaitu Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya, yauma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, peliharalah aku dari azabmu pada hari ketika engkau membangkitkan para hambamu. Nah, jadi seorang mukmin ya selalu mohon pada Allah Ta'ala agar dilindungi dari azab Allah. Dan azab Allah itu hak. Ya, surga itu hak, neraka itu hak. Sebagai orang mukmin, orang beriman, kita tidak meragukan akan adanya azab Allah. Ya. Demikian pula nikmat yang Allah berikan pada hamba-hambanya berupa surga bagi orang mukminin. Alladzina yu'minuna billah, yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, beramal soleh. Allah janjikan mereka surga Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah mengancam orang-orang yang kafir, musyrik, munafik, orang-orang yang bermaksiat pada Allah Ta'ala jika tidak bertobat, ya, tidak mohon ampun pada Allah Ta'ala, maka ancaman azab ini adalah hak. Ya. Makanya salah satu doa ketika kita sholat di malam hari, ya, ada di antara doa itu yang menyebutkan al-jannatu haqqun, as-sa'atu haqqun, wan naru haqqun, was-sa'atu haqqun. Jadi semua mengakui sebagai orang beriman akan adanya surga dan neraka, dan adanya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara doa yang dibaca setelah sholat 5 waktu, ini masing-masing membacanya. Ada Allahumma qini adzabak atau Rabbi qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasitu al-imama, ya, wasuddu al-khalala. Wasitu al-imama wasuddu al-khalal. Adapun wasitu al-imama, ini hadis dilemahkan lafadznya oleh para ulama hadis. Sedangkan tentang suddu al-khalal, yakni sof-sof yang renggang supaya dirapatkan, atau sof yang masih kosong supaya diisi, ya, ditempati, ini adalah lafadz yang benar, lafadz yang sahih. Ya, suddu al-khalal sebagaimana sudah disebutkan pada sejumlah hadis yang sebelumnya tentang kewajiban untuk merapatkan sof dan meluruskan sof. Dan jangan sampai ada, ya, sela-sela yang diantara sof-sof itu yang nanti akan menjadikan sebagai tempatnya syaitan untuk merusak sholatnya para makmum. Kemudian hadis yang berikutnya, bab yang berikutnya, kita masuk bab yang berikutnya. Babu fadlis sunanir ratibah ma'al faraid, wa bayan aqalliha wa akmaliha wa ma bainahuma. Pembahasan berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala masih berkaitan dengan sholat sunnah. Yang ini adalah tentang keutamaan sholat sunnah ratibah. Disebut sholat sunnah rawatib. Ya, pada umumnya kita mengenal dengan sholat sunnah rawatib. Ya. Atau ratibah. Artinya sholat yang dilakukan sebelum sholat wajib atau sesudah sholat wajib. Ini namanya sholat sunnah rawatib. Ya. Sholat sunnah rawatib. Secara umum, bahwa sholat sunnah
Yang kita dianjurkan mengerjakannya itu pada setiap sebelum sholat, itu ada sholat sunnahnya. Setiap sebelum sholat wajib. Ada qobliyah subuh, 2 rakaat. Ada qobliyah zuhur, boleh 2, boleh 4. Ada qobliyah asar, boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Ada qobliyah maghrib, 2 rakaat. Dan qobliyah isya, 2 rakaat. Ya. Demikian pula sesudah sholat yang wajib. Yang tidak ada sholat sunnah sesudah sholat yang wajib hanya 2 sholat. Setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Ini tidak ada sunnahnya. Tidak ada sholat sunnah. Yang ada sholat sunnah ba'diyah, yaitu setelah sholat zuhur, boleh 2, boleh 4. Ya. Kemudian setelah sholat maghrib, 2 rakaat. Dan setelah sholat isya, 2 rakaat. Ini tentang sholat sunnah rawatib secara umum. Jadi yang dimaksud dengan sunnah rawatib itu sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Dari sholat wajib. Nah, di antara sholat sunnah rawatib ini, ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Ada yang kita sangat dianjurkan untuk mengerjakannya, dan ada yang ghairu muakkadah. Tidak sangat dianjurkan. Yang mengerjakan silahkan. Nah, sholat sunnah muakkadah, sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat 5 waktu, yang muakkadah itu ada 2 riwayat. Riwayat pertama 12 rakaat. Ya. Riwayat kedua 10 rakaat. Riwayat kedua 10 rakaat. Nanti akan kita bahas. Nah, kalau sholat itu sunnah rawatib yang muakkadah dalam riwayat 12 rakaat, itu hitungannya adalah 2 rakaat sebelum subuh, sebelum sholat subuh, dan ini yang dinamakan sunnatul fajar. Ya. Jadi sunnatul fajar itu 2 rakaat, itulah dia qobliyah subuh. Ya, bukan sunnah fajar lain, qobliyah subuh lain, tidak. Tapi sunnatul fajri, ya, atau qobliyah, itulah dia qobliyah fajar. Qobliyah sholat subuh. 2 rakaat. Setelah masuk waktu, mendengarkan azan, menjawab azan sampai selesai, azan subuh, kemudian seorang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau 12 rakaat, yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat, ya, 2 rakaat sesudah 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 4 rakaat sesudah 2 rakaat, maaf, sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Saya ulangi, apabila riwayat itu dalam riwayat yang 12 rakaat, maka hitungannya 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Ada riwayat mengatakan 10 rakaat. Bagaimana penghitungannya? Kalau 10 rakaat, riwayat 10 rakaat berarti 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Berarti 10 rakaat.
Nah ini sunnah-sunnah yang muakkadah. Sunnah-sunnah rawatib yang muakkadah. Hadis tentang 12 rakaat. Dari sunnah rawatib ini akan dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam hadis ini. An ummil mu'minina ummi Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qalat, dari ummul mu'minin, yaitu Ummu Habibah. Ummu Habibah ini pri dari Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu an. Dari Ummu Habibah namanya Ramlah. Ramlah binti Abi Sufyan. Dari Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin fintai asyrata rak'atan tatawu'an ghairal faridati illa banallahu lahu baitan fil jannati au illa bunya lahu baitun fil jannati. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim ya, dia sholat karena Allah Ta'ala setiap hari 12 rakaat. Sholat ini adalah sholat sunnah, bukan wajib. Melainkan Allah akan membangun baginya sebuah rumah di surga. Sebuah rumah di istana di surga. Atau dalam riwayat yang lain, dalam redaksi yang lain, illa bunya lahu baitun fil jannah, melainkan akan dibangun sebuah rumah baginya di surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah ini menjelaskan pada kita tentang 12 rakaat. Kalau seorang mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat, ya, setiap hari, itu sunnah rawatib 12 rakaat, maka Allah membangun baginya sebuah istana di surga. Ya. Amalan-amalan sunnah. Kita dianjurkan, jangan digampangkan. Jangan diremehkan, jangan digampangkan. Selama kita mampu, masih sehat walafiat, bisa mengerjakannya, maka kerjakan. Ya, salat sunnah rawatib yang jumlahnya 12 rakaat. Kemudian di sini menjelaskan pula kepada kita bahwa manusia akan dihisab oleh Allah Ta'ala tentang amal-amal mereka. Amal-amal perbuatan mereka. Ya, maka dari itu kita diperintahkan beramal. Beramal soleh. Ya. Karena amal itulah yang akan diperiksa, dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memakmurkan surga itu dengan penghuninya sesuai dengan amal-amal mereka. Sesuai dengan amal ibadah mereka. Jadi hadis ini menjelaskan pada kita keutamaan sholat sunnah rawatib 12 rakaat setiap hari. Sebelum dan sesudah sholat wajib. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Ya, sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Jadi 12 rakaat. Ya. Kalau seorang bisa menjaganya, ini satu kemuliaan yang besar. Ya. Satu kemuliaan yang besar. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal,
Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal jumu'ati wa rak'ataini ba'dal maghribi wa rak'ataini ba'dal isya." Hadis muttafaqun alaih. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau menggambarkan kepada kita sholat-sholat sunnah yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Ya. Sunnah rawatib. Kata beliau, rak'ataini qabla dhuhri. 2 rakaat sebelum zuhur. Rak'ataini ba'daha. 2 rakaat sesudah zuhur. Rak'ataini ba'dal jum'ati. 2 rakaat dan juga sesudah Jumat. Juga beliau mengerjakan 2 rakaat. Kemudian rak'ataini ba'dal maghrib. 2 rakaat sesudah maghrib. Dan 2 rakaat sesudah isya. Ya. 2 rakaat sesudah isya. Ada pun sudah subuh pada sebelum subuh, ya 2 rakaat sebelum subuh itu dalam riwayat yang lain. Ya, jadi kita dianjurkan tentu untuk menjaga dan memelihara sholat-sholat ini. Ya, kadang-kadang memang ada kemalasan, tapi harus dilawan, harus dibiasakan. Termasuk anak-anak kecil, anak-anak kita anjurkan untuk membiasakan sholat-sholat sunnah ini. Ketika mereka telah melakukan sholat yang wajib, ya, kita perhatikan mereka. Dan anjurkan mereka untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah. Ya, setelah atau sebelum sholat wajib yang disebutkan tadi. Ini semua kembali pada faktor pembiasaan. Kalau seorang anak dibiasakan sholat-sholat sunnah ini, selain sholat wajib, maka dia akan terbiasa. Tetapi kalau tidak, ya dia akan juga tidak terbiasa. Kemudian yang kedua, kita menyebutkan fadilah dari sholat-sholat sunnah itu. Ini untuk memberikan sugesti. Contohnya hadis tentang 2 rakaat sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, daripada dunia dan seisinya. Nah, ini juga bisa gambaran untuk memberikan sugesti kepada anak, bahkan pada diri kita. Seorang merasa merugi kalau tidak sholat 2 rakaat sebelum subuh. Karena apa? 2 rakaat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan berbagai kenikmatan yang ada, kemegahan-kemegahan yang ada. Ini sebagai contoh. Walaupun dunia ini adalah sesuatu yang akan hilang dan lenyap. Ya. Namun kita bisa mendorong diri kita, anak-anak kita untuk mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh ini karena ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau ada anak-anak cerita tentang ini dan itu, kemegahan-kemegahan di dunia ini, ya kita sebutkan pada mereka. Dari apa yang kamu cerita itu ada yang lebih baik. Ada yang lebih dari yang kamu ceritakan tentang dunia itu. Entah mobil mewah, rumah mewah, pemandangan indah, kekayaan-kekayaan dan yang lainnya. Ada yang lebih baik dari itu semua. Yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, ini akan membuat mereka berpikir. Ya. Untuk memberikan sugesti pada mereka. Ya. Atau ketika kita pergi di satu tempat yang indah, atau makan makanan yang enak, ya, kita sebutkan ada yang lebih baik dari ini semuanya, bahkan dari dunia seisinya, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Ini insya Allah dengan demikian akan mendorong mereka untuk mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh itu. Ya. Baik. Yang terakhir, dalam kesempatan satu hadis lagi, Wan Abdullah ibni Mughaffal radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina kulli adzanaini salatun. Ya.
Setiap ya antara dua adzan ada salat. Ya. Baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun. Ya. Qala fi tsalitsa liman syaa. Hadis muttafaqun alaih. Jadi di antara dua adzan itu ada salat. Ini artinya dua adzan yang dimaksud antara adzan dan iqamah. Itu ada salat sunnah. Hanya saja ada yang muakkadah, ada yang tidak muakkadah. Yang muakkadah qobliyah subuh, qobliyah zuhur. Ya. Ini muakkadah. Yang tidak muakkadah, qobliyah maghrib, qobliyah isya, qobliyah asar. Ini ghairu muakkadah. Jadi intinya bahwa setiap salat setiap antara adzan dan iqamah ada salat. Ya. Nah, ada sebagian orang mengatakan tidak ada salat sunnah qobliyah maghrib. Siapa bilang tidak ada? Ada. Hadis Nabi SAW mengatakan demikian. Setiap antara adzan dan iqamah ada salat. Yaitu salat cuma tidak muakkad. Bermuakkadah. Ya. Jadi tetap ada. Oleh karena itu kalau sudah adzan maghrib, ya berikan waktu. Untuk orang sholat entah 5 menit, 10 menit. Untuk orang sholat 2 rakaat. Karena memang ada sunnahnya. Walaupun tidak muakkadah. Nah yang keliru itu, begitu selesai adzan maghrib, langsung iqamah. Tanpa ada jarak untuk sholat sunnah. Nah ini menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Dan itu masih kita jumpai pada sebagian masjid. Ya. Yang langsung iqamah setelah adzan maghrib, langsung iqamah tanpa ada sholat sunnah qobliyah maghrib. Padahal sunnah qobliyah maghrib itu ada. Hanya saja ghairu muakkadah. Kemudian manfaat kedua, memberikan jarak antara adzan dan iqamah sambil menunggu jamaah yang lain. Mungkin ada yang masih berwudu, ada yang buang air. Ya, biarkan mereka. Ya, berikan waktu untuk mereka berwudu, ya, buang air. Sehingga sholat berjamaah lebih banyak jamaahnya. Dan itu lebih afdal. Ya, itu lebih afdal. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Ya, insyaallah dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Aqul qouli hadza wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan. Sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamualim LCMHI Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Baik Ustaz, kita coba angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Kalimantan Tengah. Pertanyaan Ustaz, apakah dengan hadis-hadis yang telah dibacakan tadi, hukumnya wajib bagi imam untuk menyuruh makmumnya meluruskan saf dan merapatkan saf? Mohon penjelasannya Ustaz. Apabila kita melihat hadis-hadis tersebut yang kita dengar tadi, maka memang merupakan kewajiban imam ya untuk meluruskan saf para makmumnya. Ini tugas imam. Bahkan ada sebagian masjid itu yang memang ada orang yang dikhususkan untuk memperhatikan, mencermati saf-saf yang renggang, saf yang masih ada yang kosong. Itu mereka mencermati, memperhatikannya untuk menyuruh jamaah merapatkan saf dan meluruskan saf. Jadi kalau dikatakan apa memang satu hal yang harus bagi imam, jawabannya iya. Ini kewajiban imam untuk meluruskan saf para jamaahnya sebelum memulai takbiratul ihram, sebelum memulai sholat wajib yang diimaminya. Ini kewajiban imam untuk meluruskan dan merapatkan shaf jamaahnya. Wallahu a'lam. Allahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya masih pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Purwokerto Ustaz. Ingin bertanya Ustaz, pada saat saya masbuk untuk sholat, ada anak kecil yang belum tamyiz di saf pertama di paling ujung sebelah kanan Ustaz, dan masih muat di sebelahnya. Bolehkah saya bersikap membuat saf baru atau melanjutkan saf di sebelah anak kecil, atau menggeser paksa anak kecil sampai di ujung saf sholat? Mohon penjelasannya Ustaz.
kewajiban seorang yang datang kemudian atau makmum yang masbuk adalah memenuhi shaf yang masih ada kosongnya. Jadi yang ditanyakan tadi itu, yang harus dilakukan oleh penanya adalah masuk ke shaf yang paling ujung. Meskipun anak kecil itu di tengah, tidak ada masalah. Boleh saja. Jadi anak kecil itu ya tidak harus dipinggirkan ke pojok, tidak. Tapi yang datang itu yang berada di paling ujung shaf itu. Jadi tidak perlu Anda pindahkan anak itu ke samping, tidak perlu. Cukup dengan memenuhi shaf tersebut. Allahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan terakhir menjadi pertanyaan yang tadi telah disampaikan Ustaz. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz. Baik kaum muslimin dan muslimat, dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita, dan semoga kita juga selalu diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan, mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami hanya ingin untuk mengingatkan kepada kita tentang pemanfaatan waktu dan umur ya yang kita miliki, semua serba terbatas, ada batas akhirnya, maka marilah kita manfaatkan waktu dan umur kita dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Bagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, ya, min khairi islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk pemahaman keislaman seorang itu baik dan benar tatkala dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Maka marilah kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kita mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya, untuk diri kita, untuk agama kita, untuk keluarga kita, dan untuk yakni masyarakat kita. Intinya hal-hal yang positif mari kita lakukan ya, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Mari kita berbuat manfaat, kemanfaatan untuk banyak orang, dan insyaallah kita pun akan mendapatkan yakni kebaikan di dunia maupun di akhirat apabila kita ikhlaskan niat-niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Kami haturkan jazakumullah khairan kepada semua para pemirsa, para pendengar, dan semua yang ikut andil di dalam pelaksanaan siaran ini. Semoga diberikan balasan oleh Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya dan menjadi salah satu di antara amal-amal jariah kita. Aqulu qawli hadza wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.